Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dev di Cerita Dunia Belok ya guys. Dan jangan lupa klik komen dan subscribe channel ini sehingga channel saya dapat menghibur kalian semua. Cerita-cerita saya dapat menghibur kalian semua. Dan di sini masih saja saya ingin bercerita tentang sosok seorang Rafli guys. Rafli yang penuh pesona dan dengan cinta-cinta dia, dengan gombalan dia, dan dengan kebohongan-kebohongan dia guys. Langsung saja guys, waktu itu Rafli nggak berhenti saja di cintanya si Kenny. Semenjak putus dari Kenny, si Rafli masih saja cari-cari nomor yang bisa dihubungi. Dan hari itu tepat sekali dia menemukan nomor yang bisa dihubungi. Ya, alibi nyari nama orang yang dia cari sih. Itu dia coba telepon tuh nomor. Assalamualaikum, Rafli nelfon. Ya, apakah benar ini nomornya Jenny? Dan ternyata itu yang ngangkat guys, itu Ana. Maaf, ini bukan Jenny, ini Ana. Loh, ini bukan nomornya Jenny ya? Iya, ini Ana. Maaf, Ana tinggal di mana ya? Tinggal di Bekasi. Bekasinya mana? Bekasi Timur. Pokoknya dia menyebutkan alamat setempatnya. Dan senang sekali, ternyata alamat yang dia tuju itu nggak jauh dari rumahnya ternyata guys. Oh, rumahnya situ, dia udah gitu. Kita deket dong gitu. Ya udah deh, kenalan boleh kan? Dengan ya si Rafli ini dengan cakap yang luar biasa, kenalan boleh dong. Dan maaf, kamu sudah punya pacar, kuliah atau bla 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 bla. Nah sebenarnya si anak ini guys, si anak ini anak Medan, tapi dia tinggal di Bekasi bersama omnya karena dia kuliah di Bekasi guys. Dan terus terang anak bilang, oh kebetulan belum ada. Oh ya udah, berarti boleh dong, nggak ada yang marah dong. Ya dengan sikap yang lembutnya Ana, silahkan, nggak apa-apa kok kalau cuman berteman aja, karena seperti itu. Sehari dua hari hubungan dia sering Rafli nelpon, tanya lagi apa, ngasih perhatian si Ana kenapa. Dan ternyata Ana itu punya ponakan, dan Rafli pun juga punya ponakan yang satu SMP yang sama ternyata. Nah, mereka curhat gitu di situ. Oh iya, ponakanku juga ini. Pokoknya semakin si Ana itu percaya dengan Rafli, dan karena rumahnya dan nggak jauh, Ana itu tahu bahwa Rafli itu ditinggal di suatu tempat yang boleh lah katakanlah keluarganya Rafli itu keluarga yang berada. Dan Ana tahulah usahanya Rafli karena dekat sekali dengan, dan kebetulan usahanya Rafli itu di situ tuh terkenal guys, banyak orang yang tahu. Dan Ana suatu ketika bilang, Rafli, boleh nggak kita temuan? Boleh, ya udah kita ketemuan di dekat aja gitu. Dan waktu itu di situ tuh ada ya, di Bekasi itu ada salah satu minimarket yang terkenal di situ. Aku tunggu di sini ya, nanti kita jalan bareng ya gitu. Oke, aku jemput. Dan sialannya si Rafli itu, brengseknya dia, balik lagi. Dia punya tuh sepupu yang udah seumur lah, ya, kurang lebih umurnya ya sekitar 28. Dia punya umur. Dia bilang, dia namanya si Toto. Tok, gue kasih cewek mau nggak? Apaan sih lu?
Iya serius, ini rumahnya deket sini, cantik orangnya. Padahal si Rafli tuh belum pernah tahu cewek itu kayak apa. Dia bilang cantik, jangan khawatir dia bilang gitu. Dan beruntungnya si Anto tuh mau gitu loh, mau melayani kegilaannya si Rafli itu. Boleh ya, yaudah, gue mau. Karena si Anto itu memang jomblo udah lama banget, dia nggak pernah punya cewek, meskipun si Anto itu ganteng, dia ganteng karena dia keturunan dari ya Cina Jawa lah ya. Memang sebagian besar keturunannya si Rafli itu memang Cina Jawa. Nah, kenal deh sama yang namanya itu, sama si Kristiana itu. Ketemu, katanya sih ketemu di tempat sesuatu, tempat kencan. Rada canggung juga sih, dan si Ana tuh bau sesuatu hal yang janggal di sini. Si Anto pulanglah ke rumahnya dan ditanyain lah sama Rafli, gimana kencannya, anaknya gimana. Anaknya tuh baik, cakep, pendiam, nggak jelek sih gitu kan, gitu. Si Anto sebenarnya suka sama dia, tapi Ana nggak suka sama si Anto. Ya maklum sih, kenapa sih Anto itu selama walaupun punya wajah tampan tapi nggak pernah punya pacar, karena dia nggak bisa ngerayu cewek. Dia tuh nggak pandai, malah pandai si Rafli untuk deketin cewek, luwes si Rafli maksudnya. Gitu. Nah, maghribnya si Ana janggal, habis sholat maghrib dia nelpon, Dit, kamu bohong ya sama aku. Bohong gimana? Aku yakin itu bukan kamu, Rafli. Suara kamu beda jelas. Dan Anto itu tua. Suara kamu tuh masih muda. Iya memang. Ya jelas lah, dengan suara cewek sama suara Anto yang bener-bener cowok kan ini beda banget gitu loh. Nah emang kenapa? Emang kamu gak mau sama Anto? Anto kan ganteng. Bukan gitu, Rafli. Ya bukan gitu caranya. Kalau kamu mau jodohkan saya, sebenarnya saya bukan mau jodohkan kamu. Emang saya sengaja suruh Anto nyelidikin kamu. Kamu yang saya suruh ketemu Anto. Aku bilang gitu. Kamu jahat, Rafli. Dia bilang gitu. Jahat sekali. Apa salah aku sama kamu? Aku jahat, aku bilang gitu. Maafin aku, Ana. Ya maaf kalau aku sudah nyakitin perasaan kamu, tapi demi Tuhan, balik lagi si Rafli cakep banget tuh mainnya. Aku benar-benar sayang sama kamu dan aku nggak niat untuk nyakitin kamu. Dan jujur sebenarnya aku suka sama kamu, dia bilang. Tapi maaf kalau om saya yang suruh saya ketemu sama kamu. Tapi kenapa sih kamu gak mau nemuin saya? Bukan kenapa-napa, nah. Ya memang saya ngetes kamu. Nah, mungkin karena Ana sudah mulai ngerasa nyaman ya guys ya. Rasa sakit itu udah hilang, dirasakan sama Ana. Dan menerima semua penjelasan si Rafli. Dan tibalah bilang, aku mau ngobatin hati kamu. Asal kamu mau menjalin hubungan sama aku cinta sama kamu. Izinkan aku membalut luka kamu dengan kesalahan saya. Aku ingin serius sama kamu, dia bilang gitu si Rafli. Siapa sih yang gak luluh dengan kata-kata dia yang manis sekali guys. Bener itu, kata-kata Rafli itu manis sekali. Dan memang manis, dia tuh pandai banget kalau udah ngerayu cewek itu. Ini orang gak tahu karismatiknya tuh, setiap ucapannya itu membuat luluh seorang wanita guys. Dan Ana bilang
oke, saya maafkan, tapi kasih waktu saya ya untuk saya dapat menerima kamu. Padahal sih Ana sih udah punya rasa sih guys ya, karena Rafli yakin sekali si Ana tuh udah punya rasa sayang sama Rafli gitu loh. Dan oke lah, saya tunggu dia begitu, tapi masih lah jalin hubungan, telepon-teleponan, dan lama-lama ya memang mereka jadian guys. Mereka berdua jadian kurang lebih selama 2 tahun. Rafli itu menjalin hubungan sama orang lain. Maaf, Rafli itu menjalin hubungan dengan Ana selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu anehnya juga Rafli tuh gak pernah nemuin Ana. Ana pun juga sekali kadang minta ditemuin, tapi Rafli gak pernah mau. Dan banyak sekali alasan yang dibilang Rafli itu bla 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 bla, tapi nggak tahu Ana yang dipikirkan Ana itu apa, nggak tahu. Entah dia terlalu nyaman, meskipun nggak ketemu pun juga dia jalanin gitu loh. Sampai seketika Ana itu lulus dari suatu dia kuliah, dia lulus, dia dapat job, pekerjaan. Rafli itu sayang banget sama Ana karena Ana itu seorang yang mandiri, cewek yang memang benar-benar idaman buat dia, cewek yang benar-benar nggak pernah meminta sesuatu hal yang banyak, permintaannya itu nggak pernah Ana itu. Dan Ana jalin hubungan itu juga ikhlas dengan Rafli, itu ikhlas sekali. Sampai pada akhirnya Ana pamit sama Rafli, yang aku dapat kerjaan di tempat kakak Cikarang. Tangerang, bukan Cikarang, Tangerang. Aku bakal ngajar di Tangerang nanti. Kamu nggak mau nemuin aku toh, yang dia bilang gitu. Dan aku belum bisa, yang kamu tahu sendiri aku sibuk dengan seperti ini. Dan Ana pun tahu sih memang iya pasti sibuk, karena dia tahu memang usaha yang digeluti Rafli itu memang menyibukkan dan menyita waktu banyak, dan dia nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu. Ya udah ya, nggak apa-apa, kamu baik-baik ya di sana, izinin aku untuk bekerja. Ana tuh nggak matre, dia cewek yang baik sekali, agamanya bagus, muslim sejati, makanya idaman banget. Kalau saja Rafli itu sampai kadang berandai-andai, kalau saja aku itu cowok, udah bener deh aku nikahin kamu. Karena ini anak, sosok seorang anak itu buat Rafli itu, ini nih cewek udah cantik, pinter, dan mandiri, nggak pernah neko-neko, benar-benar nggak pernah neko-neko. Anak itu selalu setia, kemanapun dia pergi dia pasti pamit sama Rafli. Dia nggak pernah yang namanya selingkuh saat itu. Kenapa? Rafli yakin dia nggak pernah selingkuh, karena setiap menit dan detik itu Ana selalu menghubungi Rafli, sedang apa. Sampai ketika Ana benar-benar udah disibukkan dengan pekerjaannya, dia mengajar, masih lah sering-sering kali mereka teleponan sebentar, walaupun sebentar ya, SMS-an. Waktu itu masih lah SMS-an, belum ada ya kayak sekarang ini. Dan selama itu masih lah kesetiaannya Ana masih bersama Rafli pun juga masih setia bersama Ana. Dan ketika itu Rafli memutuskan dia harus tinggal di Solo.
Ana juga kaget dong, yang kalau kamu tinggal di Solo lah kapan lagi kamu mau ketemu sama aku. Dan Raffi bilang, aku sebentar kok, paling berapa bulan, gak lama, tapi janji ya kamu bakal nemuin aku. Iya, aku janji, aku bakal lamar kamu kalau aku udah benar-benar sukses. Dia bilang gitu, si Rafli itu guys. Ya Rafli selalu meyakinkan Ana. Saking Rafli sering meyakinkan Ana itu, cinta Ana itu besar banget sama Raffi, benar-benar besar. Dia sampai Ana itu seakan-akan menaruh harapan besar kepada Rafli untuk menikah dengan Rafli. Apapun yang dilakukan Rafli, dia selalu support di situ. Ya, Ana mengajar sibuk, Rafli juga di Solo juga sibuk-sibuknya dia. Sering dia hubungan dengan Ana dengan baik, nggak pernah neko-neko juga. Dan pada suatu saat ternyata Ana putus asa menanti Rafli yang gak kunjung-kunjung melamar dia. Sedangkan umur Ana juga sudah tua waktu itu, dengan seumuran seorang wanita. Jarak antara Ana dan Rafli itu banyak. Waktu itu Rafli itu masih umur 21, sedangkan Ana itu udah 26. Dan buat Ana itu Rafli itu meskipun anak muda tapi dewasa, dia bisa ngomong Ana gitu loh. Emang karakter si Rafli ini memang karakter yang benar-benar ngomong cewek banget gitu loh, yang benar-benar sayang banget sama cewek gitu loh. Dan cenderungan ada sosok cowok yang suka sama si Ana, yang mungkin satu kerjaan juga sama si Ana. Dia juga ngajar, ya mereka cilok lah. Dan Ana bilang, maaf yang aku lelah nunggu kamu, bukan karena aku gak sayang sama kamu, tapi kamu gak pernah serius sama aku. Ana selalu bilang gitu, kamu tuh, aku udah nunggu lama, kamu gak datang-datang, gimana aku mau nunggu berapa lama lagi, sedangkan umur aku sudah tua. Dia bilang gitu, aku udah gak muda lagi, ini ada orang yang mau serius sama aku, kamu mau gak serius sama aku? Kalau serius ya kamu datang. Dan ternyata Raffi bilang, aku belum siap, maaf aku belum siap. Yang kamu kalau mau nikah duluan ya udah kamu nikah aja. Yang Raffi bilang gitu. Dan ternyata ya harus Rafli melepaskan Ana meskipun dia masih mencintai Ana, sangat mencintai, tapi kan nggak mungkin kan dia bersama Ana gitu loh. Ana menikah, pelan-pelan Ana menghindar dari Rafli. Dan semenjak itu Ana menikah, Ana menghindar dari Rafli. Semenjak itu Rafli bingung mau nyari Ana kemana. Kontak udah gak bisa dihubungin lagi. Dia udah marah besar sama Rafli. Dan selesailah hubungannya dia. Dan Rafli amat sangat kehilangan Ana. Karena buat Rafli, Ana itu adalah orang yang baik dari orang-orang yang dia temui sebelumnya. Ya, Raffi sedih guys, yang jelas dia sedih sekali. Dia kadang suka, kenapa sih gue nggak cowok aja gitu loh. Coba kalau gue cowok, gue pasti udah nikahin Ana udah dari kapan tahu gitu loh. Soal
ngerasa Rafli ini udah mapan ya guys, udah mapan, udah enak, kecil lah buat dia buat menikahi Ana gitu loh. Dan semenjak itu Rafli udah nggak pernah hubungan lagi sama Ana. Oke guys, cuman ini cerita Rafli dengan Ana. Bagaimana menurut kalian si Rafli dengan Ana? Dan jangan lupa bahagia ya guys. Saya Dev, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.